Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurmawati, NIM 121107201123. Saya dari kelas 1C. Adapun yang akan saya praktekkan yaitu nilai campuran. Yang kedua yaitu tentang pemisahan dan pemurnian campuran. Sebelum masuk ke dalam video praktek, kita harus tahu apa itu campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih dan masih mempunyai sifat zat aslinya atau asalnya. Campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan antara zat-zat yang tercampur di dalamnya. Sebagai contoh campuran homogen adalah suatu larutan. Campuran heterogen. Campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak tercampur satu dengan yang lain secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Adapun alat dan bahannya. Bahan yang pertama yaitu air, 2 minyak, 3 gula, dan adapun alatnya yaitu sendok dan gelas. Pertama, kita masukkan air ke dalam gelas kosong secukupnya. Lalu ditambah dengan gula. Setelah itu, kita aduk menggunakan sendok beberapa saat hingga gula larut dalam air. Setelah beberapa saat diaduk, dapat kita lihat bahwa gula sudah tercampur dengan air. Selanjutnya adalah campuran heterogen. Pertama, kita siapkan air secukupnya dalam gelas kosong, kemudian kita masukkan minyak yang telah disediakan. Dapat kita lihat bahwa minyak mengapung di atas permukaan gelas atau tidak bisa bercampur dengan air. Setelah itu kita aduk menggunakan sendok selama beberapa saat. Kita dapat lihat hasilnya bahwa minyak tetap berada di atas air dan tidak bisa bercampur dengan air. Selanjutnya, pemisahan dan pemurnian. Pemisahan dan pemurnian merupakan suatu cara atau metode untuk memisahkan atau memurnikan suatu zat dari campurannya, baik dalam skala laboratorium atau maupun skala industri. Pada dasarnya, pemisahan dilakukan untuk memisahkan dua zat atau lebih yang saling bercampur, sedangkan pemurnian dilakukan untuk memurnikan suatu zat yang tercemar oleh zat lain. Kristalisasi. Kristalisasi adalah cara pemisahan campuran antara zat padat terlarut dalam larutan dengan cara menguapkan pelarutnya. Contohnya, membuat garam dapur dari air laut. Prosesnya memerlukan trik matahari untuk menguapkan air laut yang terdapat dalam tambak-tambak garam di pinggir pantai. Selanjutnya, sublimasi. Sublimasi adalah perubahan wujud zat padat ke gas atau dari gas menjadi padat. Apabila partikel penyusun suatu zat padat diberi kenaikan suhu melalui pemanasan, maka partikel tersebut akan berubah fase menjadi gas. Sebaliknya, jika suhu diturunkan dengan cara kondensasi, maka gas akan berubah menjadi padat kembali. Bahannya yaitu ada air, kemudian ada garam,
Dan bentuk alatnya yaitu wadah untuk pemanasnya, ada sendok, dan ada juga gelas untuk menakar seberapa banyak larutan yang akan kita gunakan. Pertama, kita masukkan pelarut ke dalam gelas secukupnya. Setelah itu kita masukkan garam, lalu kita aduk menggunakan sendok hingga tercampur. Setelah menjadi larutan garam, selanjutnya yaitu kita masukkan ke dalam wadah pemanasnya. Dan wadah tersebut kita taruh di atas kompor. Setelah itu kita nyalakan kompor dan kita tunggu beberapa saat sampai pelarutnya menguap sehingga meninggalkan sisa-sisa garam. Larutan garam mendidih, pelarut menguap, dan garam-garam mengkristal di samping-samping wadah pemanas. Bisa kita lihat hasil dari garam-garam yang telah mengkristal. Selanjutnya itu sublimasi. Yang pertama bahannya ada pasir, kedua ada kanver atau kapur barus, kemudian ada es batu, dan untuk alat ada wadah untuk memanaskannya, dan ada piring yang digunakan untuk menutup. Pertama, kita masukkan pasir ke dalam wadah pemanas. Kemudian kita masukkan kanver ke dalam wadah yang sudah terisi pasir, lalu diaduk hingga rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita panaskan pasir yang telah tercampur dengan kamfer di atas kompor. Kemudian kita tutup menggunakan piring supaya uap kamfer tidak kemana-mana dan tertempel pada piring tersebut. Kemudian di atasnya kita beri es batu. Itu gunanya supaya gas-gas kamfer yang telah menempel di piring menjadi zat padat. Kita tunggu beberapa saat hingga kamfer menguap dan es batu mencair. Setelah menunggu beberapa saat, es batu telah mencair dan kamfer telah menguap. Kita dapat melihat pada pasir tersebut bahwa semua kamfer telah menguap. Kita buang airnya. Dan dapat kita lihat bahwa kamfer menempel pada piring dan juga telah menjadi zat padat.